Materi kita hari ini adalah integral lipat. Integral lipat itu maksudnya di sini adalah integralnya lebih dari satu. Jadi sebagai contoh itu kalau integral biasa itu kan integral terus integralnya apa, kemudian di sini ada dx. Tetapi kalau integral lipat itu integralnya ada 2. Kalau lipat 2 ada 3 kalau lipat 3. Nah, diferensiasi di belakangnya itu tergantung variabel yang diinginkan. Kalau 2 biasanya itu dx dy. Kalau 3 nanti tambah satu lagi itu ada dz. Nah, dalam hal ini keberpasangan integral itu berlaku. Jadi yang paling depan itu terhadap x, yang kedua nanti terhadap y, yang ketiga itu adalah terhadap z. Jadi proses pengerjaannya itu adalah diselesaikan satu per satu. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ketika kita menyelesaikan proses integrasi, itu haruslah kita berfokus pada mau mengintegralkan yang mana dan harus perhatikan batasnya. Saya berikan contoh saja langsung di sini. Misal saya punya soal integral biasa, integral x dx dari 1 sampai 3. Maka kalau kita integralkan ini hasilnya adalah x-nya pangkat 2 per 2, kemudian masukkan batasnya, batas bawah 1 dan batas atas itu adalah 3. Oke, ini sesuai dengan proses pengintegralan biasa, berarti 3 kuadrat per 2 dikurangi dengan batas bawahnya, berarti 1 kuadrat per 2. Nah, ini tinggal diselesaikan. 9 per 2 dikurang 1 per 2, 8 per 2 yaitu 4. Nah, kemudian ketika saya tambahkan dalam soal ini, misal ya, saya tulis integral dari x dx. Ini kan tadi batasnya 1 sampai 3 ya. Saya integralkan sekali lagi. Batasnya 0,1 tapi terhadap y. Nah, di sini kita memang tidak melihat bahwasanya ada variabel y di dalam integrannya. Tidak masalah. Maka proses penyelesaiannya itu diselesaikan satu per satu. Yang pertama selesaikan dulu bagian x. Kemudian hasilnya baru diintegralkan terhadap y. Oke, untuk menjawab soal ini harap diingat bahwasanya integral dx yang sebenarnya itu ada angka 1 di depannya tapi tidak terlihat, itu hasilnya adalah x itu sendiri atau muncul variabel x. Nanti tinggal masukkan batas bawah dan batas atas. Nah, di sini kita selesaikan yang berwarna hitam dulu ya. Integral dari x 1 sampai 3 kita udah selesaikan pada baris atas, yaitu hasilnya adalah 4. Maka kita tuliskan di sini integral dari 1 sampai 3 x dx. Supaya tidak bingung, kita kurung. Di depannya tulis integral 0 sampai 1 dengan respect to y. Nah, saya tuliskan di sini dengan warna yang berbeda. Akan sama dengan integral 1 sampai 3 x itu hasilnya adalah 4, berarti yang di dalam kurung 4. Dan y-nya tinggal tulis integral 0 sampai 1 dy. Arti kata berarti kita tinggal menyelesaikan integral dari 4 dy dengan batas 0 sampai 1. Maka yang saya nyatakan tadi tolong diingat bahwasanya integral
bilangan tanpa variabel itu adalah otomatis memunculkan variabelnya itu di hasil ya. Sebenarnya ingat saja konsep integral. Maka hasilnya adalah kalau integral dari 0 sampai 1 4 dy itu karena tidak ada variabel y-nya, otomatis muncul y. 4y tinggal masukkan batasnya 0 sampai 1. Jadi balik lagi ingat yang ini ya. Nah, masukkan batasnya, batas atas 1 berarti 4 dikali 1 dikurang batas bawah 4 dikali 0. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 0 yaitu 4. Oke. Nah, representasi dari integral lipat 2 ini apa? Kita ingat bahwasanya aplikasi atau penerapan dari integral dx itu menyatakan luas daerah di bawah kurva. Tapi kalau integral titik-titik dx ditambah satu lagi atau diintegralkan sekali lagi dy, berarti dua variabel ya. Ini representasinya adalah menjumlahkan sesuatu yang tersebar pada wilayah. Menjumlahkan sesuatu yang tersebar pada wilayah. Oke, berarti ini larinya nanti adalah dalam hal 2 dimensi ke 3 dimensi. 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke, arti kata ini adalah suatu akumulasi. Ya, kalau dia integral 1 tadi, integral 1 variabel tadi atau 1 kali integral itu 1 dimensi menuju 2 dimensi. Integral lipat 2 dimensi menuju 3 dimensi. Oke. Kalau kita posisikan pada gambar integral lipat 1, kita melihatnya gini. Sebenarnya kalau 1 belum ada lipat ya, integral biasa aja saya sebutkan ya. Kalau ada kurva seperti ini, representasi dari integral itu adalah luas daerah. Misal ini dari A sampai B, integral dari A sampai B, nama fungsinya siapa? F misalnya, f dx, representasinya yang ini. Luas daerah di bawah kurva F dengan batas dari A sampai B. Tapi kalau dia lipat 2, representasinya menjadi 3 dimensi. Berarti ada gambar seperti ini. Anggap Anda berada di lapangan atau di dalam ruang. Ada posisi ke daerah belakang. Kalau saya gambarnya belakang jadinya ya. Ada posisi ke daerah kanan. Dan nanti ada posisi tingginya. Berarti ke atas. Oke. Nah, misal nih contoh. Saya menyusun berbagai jenis batangan balok di area sini. Ini namanya sumbu X, ini namanya sumbu Y, dan ini namanya sumbu Z. Saya menyusun batangan hanya berada pada daerah lantai. Kalau pada daerah lantai, berarti perhatikan yang berwarna hitam. Balok yang saya susun berarti hanya pada lantai saja. Kemudian balok-balok tersebut kan memiliki tinggi ya, memiliki tinggi. Maka saya gambarkan di sini. Anggaplah baloknya itu berwarna oranye. Ini ada satu balok. Ya gambar balok ya, 3 dimensi balok gimana?
Ini balok pertama. Kemudian saya susun lagi sebelah sini ada balok kedua. Ke sana ya. Dan seterusnya. Di sini ada balok ketiga. Tapi baloknya nggak sama tinggi ya, nggak sama tinggi. Nah, ini daerah ini nanti penuh dengan berbagai macam balok di daerah sini. Nah, dalam hal ini arti kata bahwasanya balok itu karena memiliki ketinggiannya masing-masing, berarti nanti di atas ini ibarat kata kalau kita kasih atap, itu akan ada kurva tersendiri, di mana kurvanya itu akan terbentuk kurva 3 dimensi. Ya, namanya kurvanya harus menutupi wilayah juga ya, wilayah yang ada balok-balok yang berdiri di bawahnya tadi. Maka ketika kita mau mencari luasan daerah yang ditutupi oleh balok tersebut dengan batasan pada X berarti dari sini, anggap dari A sampai sini berarti sampai B, dan Y-nya saya ambil di sini yang berwarna merah ya. Y-nya start dari sini, anggap namanya C, dan misalnya finishingnya ada di yang di sini, atau balok terakhirnya ya, yang D. Maka integralnya menjadi yang X tadi warna ungu, berarti integral sumbu X dari A sampai B, berarti A sampai B dx. Kemudian yang di Y saya pakai warna merah, berarti integral Y-nya siapa? C sampai D, berarti D dy. Nah, integrannya apa di sini? Integrannya yang muncul adalah fungsi yang tergantung kepada si X dan si Y. Nah, itulah representasi dari integral lipat 2. Oke, mana nih? Nah, ini dia. Kalau memperhatikan penjelasan ini sedikit sulit, maka kita bawa aplikasinya ke dunia nyata. Nah, misalnya seperti ini. Jika ada persoalan, dilema itu kan persoalan ya. Persoalan di perkebunan sawit. Coba Anda bayangkan perkebunan sawit. Coba Anda bayangkan kalau ada sawit seluas 100 hektar. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara menghitung total hasil panen? Bagaimana cara menghitung total hasil panen di lahan yang seluas 100 hektar tadi? Nah, pertanyaannya adalah apakah kita, ini jadi opsi ya, opsi pertanyaan, apakah hanya hitung panen per pohon, kemudian dikali banyak pohon saja, banyak pohon, atau turunin satu-satu pohonnya, turunin satu-satu buah sawitnya, kemudian dihitung hasil panennya. Nah, ternyata dengan menggunakan metode integral ini tidak seperti itu. Kenapa? Ada hal-hal yang harus kita lakukan di sana. Misal ada risiko keamanan, ya bisa jadi karena hama alami, bisa jadi karena maling, bisa jadi karena gagal panen. Tapi tidak semua ini ya, tidak semua pohon maksud gagal panen di sini ya. Pada satu pohon gagal panen. Bisa jadi karena variasi kesuburan tanah di masing-masing daerah sawit itu berbeda. Jadi saya gambarkan seperti ini. Ilustrasi ya. Ilustrasi. Kalau saya punya lahan sawit seluas 100 hektar, Anda boleh saja menggambarnya tidak dalam bentuk persegi,
Boleh saja persegi panjang, boleh saja dalam bentuk jajar genjang, boleh saja dalam bentuk apalah namanya itu, terserah ya. Yang penting kita mendapatkan dua sumbu X dan sumbu Y. Dalam area seluas 100 hektar ini luasnya 100 hektar. Misal nih ya, pada daerah tertentu, sini misalnya sama di sini, ini tanah subur. Tanah subur gitu ya. Kemudian ada daerah yang berwarna kuning. Misal daerah yang berwarna kuning hanya berada di sini saja. Yang berwarna kuning itu dinyatakan bahwasanya agak berisiko, daerah yang berisiko. Bisa jadi berisiko hamanya, bisa jadi berisiko malingnya, dan hal-hal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Nah terus, bagaimana dengan daerah lain? Daerah lain yang tidak diarsir ini kan cukup banyak ya, di sini dan segala macam. Ini disebut daerah lain. Daerah lain. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung total hasil panen kalau ternyata daerahnya pun dibagi-bagi? Maka dalam hal ini biasanya dirumuskan suatu fungsi yang namanya fungsi yang bergantung kepada X dan Y-nya. Nanti itu pastinya X dan Y daerah ya, daerah. Nah fungsinya ini itu nanti dikatakan sebagai fungsi produktivitas. Oke, anggaplah fungsi produktivitasnya itu fx y-nya itu diberikan. Kenapa disebut diberikan? Karena produktivitas itu dalam hal ini bergantung kepada kesuburan tanahnya, dan itu akan kita olah sedemikian sehingga kita bisa gunakan dalam proses integrasi nantinya. Nggak boleh sembarangan fungsi produktivitasnya. Diberikan dulu. Diberikan berdasarkan apa? Nah, hal ini nanti terkait dengan pengolahan data. Bisa jadi juga pemodelan. Tapi kita tidak mengerjakannya secara manual ya. Hal ini biasanya terjadi berdasarkan tren data. Nanti Anda pelajari dalam bidang statistik. Fungsi produktivitas dalam perkebunan sawit itu biasanya sudah diketahui, yaitu berbentuk, ini dia beritahu ya, 5 ditambah X ditambah Y. Ini bisa berdasarkan pola ataupun data yang terdahulu. Oke. Nah, dalam kondisi ini berarti integral kita adalah 100 hektarnya tadi kita harus melihat dari sisi X dan juga sisi Y ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Seperti itu ya. Nah, misalnya luas 100 hektar itu ternyata kalau di sumbu X itu dia memakai 0 sampai 10. 100 berarti 10 kali 10 ya. Anggap di sumbu X 0 sampai 10. Di sumbu Y gimana? Dia ngambil di sumbu Y-nya, sumbu X ini ya. 0 sampai 10. Di sumbu Y-nya dia mengambil mulai dari, saya ganti warna, ini DX. Sumbu Y-nya dia mengambil dari 2 sampai 12. 2 sampai 12. D. Dalam hal ini berarti asumsi kita adalah lahannya persegi ya. 0 sampai 10 di sini, 2 sampai 12 di sini. Berarti gambarnya gimana? Gambarnya gini. Nah, ini lahan yang 100 hektar. Nah, di sini tumbuh sawit panennya gimana gitu ya. Oke,
Apa yang akan kita integralkan? Yang akan kita integralkan adalah fx, y. Ini harus kita selesaikan. Nah, maka proses penyelesaian kita di sini adalah kita tuliskan, saya tulis satu warna saja ya. Integral 0 sampai 10 itu terhadap x dan 2 sampai 12 itu terhadap y. Siapa? fxy. Fxy-nya lihat soal, berarti 5 ditambah x ditambah y. Penyelesaiannya gimana? Selesaikan yang terdepan dulu. Anda boleh saja membolak-balik si x sama si y, tapi ingat kalau Anda bolak-balik x sama y, batasnya juga dibalik. Oke? Misal ada yang iseng ya. Boleh nggak ya saya integralkan terhadap y dulu? Boleh. Soalnya tetap 5 tambah x tambah y. Mau integralkan terhadap siapa? Y dulu, dy. Lihat dari soal. Y yang mana? Y yang luar. Berarti di sini integralnya 2 sampai 12. Kemudian nanti hasilnya baru dilanjutkan dengan terhadap x, integralnya kalau x batasnya di sini 0 sampai 10. Hati-hati ya, itu sangat sensitif dalam perhitungan. Oke, saya mau menggunakan integralkan terhadap x dulu, kemudian baru terhadap y. Oke, integral dari 2 sampai 12 akan jadi di luar. Kita selesaikan yang si x. Nanti baru dy. Penyelesaian yang si x 5, hasilnya adalah 5x. Integral dari x ditambah, berarti x-nya jadi pangkat 2 per 2. Ditambah integral dari y, kita mengintegralkan terhadap x. Ada x nggak di sini? Tidak ada, berarti cukup munculkan x. Jadi yx. Inilah hasil integrasi dari x. Masukkan batasnya. Batasnya berapa? X itu 0 sampai 10. Oke, saya ganti deh pennya. Ini yang x yang hitam ini ya. Akan sama dengan yang hitam, kita masukkan batas atas 10, batas bawah 0. Batas 10 dulu. 5 kali 10 ditambah 10 kuadrat per 2 ditambah y kali 10. Dikurang, masukkan batas 0. 5 kali 0 ditambah 0 kuadrat per 2 ditambah y dikali 0. Tutup. 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 Hasilnya nanti diintegralkan terhadap y. dy. Yuk selesaikan. Yang hitam 0, 0, 0, 0, 0, habis ya. Yang sebelah sini 5 kali 10 50 ditambah 10 kuadrat 100 bagi 2 50 ditambah y kali 10 y. Inilah yang mau kita integralkan terhadap y dengan batas 2 sampai 12. Yuk selesaikan. Berarti kalau diselesaikan 50 tambah 50 langsung ya 100, integralkan terhadap y 100 y ditambah 10 y 10 y nya jadi pangkat 2 muncul per 2. Masukkan batasnya yaitu 2 sampai 12. Selesaikan. 100 y ini saya coret ya. 10 sama 2 5 kan ya, 5y kuadrat jadinya. Maka 100y, masukkan batas atas 100 kali 12 ditambah 5 dikali y kuadrat 12 kuadrat. Dikurang, masukkan batas bawahnya 100 kali 2 ditambah 5 dikali 2 kuadrat. Yuk selesaikan. 1200 ditambah 5 dikali 144
dikurang 200 ditambah 5 dikali 4. Berapa hasilnya? Silahkan diproses sendiri. Inilah hasil panen total. Oke. Jadi secara umum integral lipat 2 kita sudah tulis tadi, fungsinya area X dengan area Y terhadap si X dan terhadap si Y. Ini diselesaikan satu per satu, melupakan akumulasi dari 2 dimensi menuju 3 dimensi atau total produksi. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa masih aman ya. Jadi membayangkannya kalau kita berada di area perkebunan sawit. Masalah satuan itu bisa saja kita menyebutnya sebagai ton, sebagai kilo. Kita harus setting dulu di awal ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan kalau sawit itu kan produktivitas ya, ada hasilnya ya. Hasilnya apa? Berupa buah-buah sawit dari masing-masing pohon. Arti kata apa? Berarti yang kita hitung kan ketika total panen itu buahnya saja. Bagaimana kalau kita mau menghitung keseluruhan? Kalau mau menghitung keseluruhan, kita beranjak dari kelapa sawit menjadi suatu daerah umum nih. Atau bisa juga disebut dengan volume. Volume bermakna isi. Di dalam perkebunan kelapa sawit kita tidak menyebutnya volume karena dia yang dihasilkan adalah buah sawit. Batangnya nggak dihitung. Antara satu pohon sawit dengan pohon sawit yang lain ada space juga tidak dihitung. Tapi hasil dari pohon-pohon ini saja yang bakal dihitung. Maka kalau untuk dilarikan ke dalam volume, karena kan kalau volume 3 dimensi ya, volume atau isi sih sebenarnya, isi itu 3 dimensi. Maka contohnya kita alihkan supaya gampang tergambar ya. Sungai Batanghari, kajian-kajian yang agak gila ya. Misal nih disuruh menghitung volume Sungai Batanghari, menghitung volume air Sungai Batanghari. Nah, siapa sih yang mau ngitung volume air Sungai Batanghari? Jangan salah, ini sangat berguna. Representasinya nanti itu bisa ke perusahaan. Misal yang paling terkenal itu adalah perusahaan daerah air minum, PDAM. Tapi kan PDAM tidak mengambil air sampai ke dasarnya betul, tapi PDAM melihat ketinggian sungai. Ketinggian sungai bagaimana? Karena berdasarkan ketinggiannya dapat dilihat bahwasanya berapa sih debit yang bisa dialirkan ke masing-masing rumah, kapan sih kemarau. Nah, di saat kemarau dan di saat volume air melimpah, itu PDAM pasti ada hitung-hitungannya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat Sungai Batanghari yang sangat meliuk-liuk juga ya gambaran sungainya. Ya, bisa jadi ada yang lebih lebar, bisa jadi ada yang lebih mengecil atau gimana. Pokoknya aliran sungainya seperti itu. Contoh kan seperti itu ya. Menghitung volumenya, kita nggak akan menghitung seluruh debit, seluruh isi air dari Sungai Batanghari itu. Tapi sesuatu yang bisa dihitung itu adalah yang ada batasnya. Misal di bagian sini aja. Nah, bagian sini nih berapa sih volume airnya? Kan seperti itu ya. Nah, ini kan nampak dari atas. Di bawahnya atau kita menyebutnya sebagai kedalaman. Tentu masing-masing area punya kedalaman tertentu ya.
Dari sisi sebelah sana juga. Nah, kedalaman yang di bawah ini bagaimana? Ini jadi pertanyaan nih. Apakah landasan Sungai Batanghari itu datar, atau justru malah cekung, atau justru malah cembung? Kita nggak tahu. Maka perlu diketahui bahwasanya dalam daerah yang saya arsir yang berwarna biru ini, perlu diketahui fungsi dari Sungai Batanghari tersebut. Fungsi di sini dalam hal keterkaitan antara panjang lebar dan juga tingginya, fungsi volumenya ya. Nah, ini 5, misal fungsi volumenya adalah 5 dikurang X kuadrat per 25. Fungsi tingginya, Z. Fungsi tingginya itu adalah 5 per X kuadrat dikurang 25 dikurang dengan Y kuadrat per 16. Ini misal ya, contoh. Untuk daerah mana? Untuk daerah yang biru saja. Mungkin kalau di daerah yang lain berbeda lagi fungsinya. Itu tergantung nanti. Ini fungsi ketinggian ya. Seperti yang saya gambarkan tadi, fungsi dalam gambar Cartesius, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z masalah ketinggian. Oke, kalau ke atas tinggi, kalau ke bawah berarti kedalaman. Jadi masing-masing titik kedalamannya berbeda, bergantung kepada si X dan si Y. Ini dia fungsi ketinggiannya. Ketika kita mengintegralkan si Z, maka hasilnya nanti adalah volume dari daerah yang berwarna biru. Pertanyaannya, mau di X mana dan mau di Y yang mana? Sama seperti hal tadi, mau pilih X yang mana dan mau pilih Y yang mana, sehingga batas integralnya bisa jelas, dx dy. Harap berhati-hati di sini. Definisikan dulu kalau mau menghitung, misalnya Anda mau terjun ke dunia nyata beneran ya, harus posisikan dulu titik nolnya di mana. Jangan sampai nanti antara satu peneliti dengan peneliti yang lain berdebat karena titik nolnya tidak didefinisikan. Hasil saya beda, kok hasil kamu berbeda. Hati-hati ya. Misal kita posisikan daerah X itu dari jarak titik nolnya itu adalah 1 kilo misal ya, ke 1 ke 2. Titik Y nya nggak jauh-jauh, titik Y nya misal dari 1 sampai 1,5 saja, 1,5 ya. Siapa yang mau diintegralkan? Si Z. Z, X, Y. Sama prosesnya yang tadi, Anda tinggal ngikutin saja. Yang penting apa yang mau diintegralkan itu diketahui. Kita selesaikan. Berarti 1 sampai 1,5, si Y nya 1 sampai 2. Siapa? 5 dikurang X kuadrat per 25 dikurang Y kuadrat per 16. Batasnya tadi hati-hati sekali ya, dx dan dy. Oke. Selesaikan. Nah, sekarang coba kita modifikasi ya proses penyelesaiannya. Hasilnya sama kok. Kita mau integralnya Y dulu. Maka Y letakin dalam. Maka fokus pada batasan Y. Y tadinya yang awal berada di luar 1 sampai 1,5. Gini ya. Berarti di sini 1 sampai 1,5 dy. X-nya pindah jadi keluar. Saya ganti pennya. X-nya jadi di luar, dx dari kanan, di luar dari kiri. 1 sampai 2. Ini ya. Ini X-nya tadi yang di dalam berpindah jadi ini ke kanan. Maka yang ini berpindah keluar juga. Jadi ke kiri ya. Integralnya tetap 5 dikurang X kuadrat per 25 dikurang Y kuadrat per 16. Yuk selesaikan yuk. Agak lebar sepertinya, saya pindahkan ke sini. Sama dengan yang biru jangan ditulis dulu, biarkan saja. Kita selesaikan pakai pen hitam. Integralkan nih. 5 terhadap Y berarti jadinya 5Y.
dikurang X kuadrat per 25 terhadap Y. Ada Y-nya nggak? Tidak, berarti muncul Y. X kuadrat Y per 25. Y kuadrat per 16. Ada Y-nya nggak? Ada. Karena 2 naik jadi 3 per 3. 16-nya gimana? Salin. Koneksinya atau operatornya nanti adalah kali. Batasnya berapa? 1 sampai 1,5. DX-nya kejauhan, saya majuin dikit. DX. Yuk, selesaikan lagi. Masukkan batasan si Y-nya. Sama dengan, saya selesaikan yang hitam dulu ya. Yang hitam ya. Masukkan batas atas 1,5. 5 dikali 1,5 dikurang. Ingat ya, yang 1,5 itu tadi batasan Y. Berarti X kuadrat tetap X kuadrat dikali 1,5 dibagi 25. Dikurang 1,5 pangkat 3 per 3 kali 16, 48. Dikurang, masukkan batas bawah. Batas bawahnya adalah 1. 5 dikali 1 dikurang X kuadrat dikali 1 per 25 dikurang 1 pangkat 3 per 48. Nah, hasil ini nanti Anda integralkan terhadap X. Integral 1 sampai 2 X-nya ya. dx. Bisa ngitung sendiri nggak? Saya rasa bisa. 1 sampai 2 dx. Ya tinggal dihitung sendiri ya. 5 kali 1,5, 7,5. 1,5 bagi 2,5 nanti ada. Saya tulis ya, 7,5 dikurang. Ini berapa hasilnya? Tulis. Nanti kita tulis X kuadrat. Ini berapa hasilnya? Pasti juga suatu bilangan. Sebelah kanan juga 5 kurang 1, 5. Ini berapa? Ini berapa? Nanti masukkan ke sini. Ya, hitung sendiri ya. Maka proses terakhir adalah ini semua Anda integralkan, nggak sampai sini ya. Ini Anda sederhanakan dulu, sederhanakan. Baru kemudian diintegralkan. Integral 1 sampai 2 dari yang sederhana tadi. Terhadap X. Inilah yang akan menjadi tugas terakhir. Karena kita nggak jadi zoom ya, jadi tugas terakhir aja ya. Tolong dibawa di hari ujian. Berarti volume Sungai Batanghari ya. Volume Sungai Batanghari dibawa pas ujian. Oke, saya akhiri perkuliahan yang ini. Mohon maaf jika ada salah dan mohon maaf juga tadi zoomnya error. Mohon maaf sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.